matematika, pelajaran ICT atau TIK, pelajaran IPA dan tentunya bahasa Inggris itu sendiri. Biar kalian tetap semangat walaupun sudah gagal berkali-kali. If doesn't work the first, it might work the second. Jadi walaupun kalian tuh sudah berusaha untuk sekali, dua kali itu nggak bisa, siapa tahu nanti di kesempatan berikutnya kalian bakalan dapat hal yang kalian inginkan gitu guys. Jadi kalian tuh jangan. Halo Sobat Senesma, kembali lagi sama kita, aku Celi dan aku Lala. Di segmen kali ini tuh kayaknya spesial banget karena aku sama Celi di satu frame yang sama. Iya, satu frame. Iya, biasanya jadi sebarang menjadi host. Iya, karena biasanya kita punya segmen sendiri-sendiri ya. Kira-kira nih pasti narasumbernya luar biasa banget gak sih? Nah, Iya. betul. Karena kita aja sampai satu frame. Ya. Langsung aja. Langsung aja kita minta kenalan dulu sama kakak-kakaknya. Halo Kak. Halo Lala, halo Celi, halo teman-teman Sesman. Kenalin, nama aku Anggita Azaria Ramadhani, biasa dipanggil Anggita, aku dari kelas 9A. Nah, kenapa kok mereka bisa satu frame ini? Karena aku yang request sendiri guys. Jadi kalau misal kalian mau jadi narasumber, kalian bisa request mereka jadi satu frame gitu, nggak apa-apa. Iya, kita siap menerima Iya. ya sebagai host karena Flexible. iya. Nah, kan kita ini tuh dengar-dengar katanya tuh anaknya ambisius banget ya. Apa iya sih? Karena aura-auranya tuh udah kelihatan, wah beneran ambisius nih kayaknya. Ya nggak sih Kak? Nggak bisa dibilang gitu juga sih. Aku juga sebenarnya anaknya lumayan fleksibel, nggak terlalu ambis untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan gitu, nggak juga. Flow aja. Iya. Nah, dari keambisiusan yang ternyata nggak ambisius ambisius ya, banget, tapi fleksibel. Berarti agak ambisius ya? Iya, boleh lah dibilang boleh gitu lah, ya. boleh lah. Ternyata Kak Anggita ini tuh masuk di kelas yang generasi pertama di Sesma yang disebut kelas yang gunain dua bahasa. Kelas bilingual. Iya. Nanti kita coba minta Kak Anggita buat cerita-cerita nih kelasnya tuh bedanya apa aja. Experience-nya kayak Iya. gimana? Boleh. Jadi gimana Kak bedanya kelas yang gunain dua bahasa sama kelas-kelas itu Reguler. biasa? Jadi karena kelas kita itu pakai dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ada beberapa pelajaran yang memang nggak cuma pakai bahasa Indonesia, tapi ada seringan bahasa Inggris juga. Ada pelajaran matematika, pelajaran ICT atau TIK, pelajaran IPA dan tentunya bahasa Inggris itu sendiri. Gitu. Berarti beda ya. Iya. Terus ada kesulitan nggak sih Kak? Kan awal masuk SD pasti ada sekolah yang nggak ada pelajaran bahasa Inggrisnya gitu. Alhamdulillah, untungnya aku dari SD itu sudah dapat pelajaran bahasa Inggris karena aku sekolahnya juga Internasional. iya juga. Jadi kalau misal untuk adaptasi di SMP itu lumayan gampang. Dari kelasnya aja nih udah kelihatan. Iya, Wah, kayak ini kelasnya cemerlang ya. iya best banget nih, apalagi generasi pertama nih gitu. Nah, selain Kak Anggita nih jadi ambisius di mata pelajaran ya, kita tahu Kak Anggita ada nggak sih kayak suka interaksi sama orang, ikut organisasi atau yang lain sebagainya Kak? Kalau aku itu lumayan seneng ikut organisasi ya. Aku itu sebelumnya juga ikut OSIS di SMPN 1 Magetan. Terus aku juga ketua redaksi Snesma Berseri. Lalu aku juga ikut beberapa organisasi seperti Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK. Terus habis itu Internalisasi Pancasila, sama organisasi-organisasi lain di luar sekolah juga. Wow, keren banget ya. Berarti kita emang harus Appreciate. iya, bagus banget sih. Makasih. Nah, keambisiusan Kak Anggita di mata pelajaran ini makin menonjol di Mapel apa ya? iya, mapel apa sih Kak yang paling kayak sukai gitu, kayak wah aku suka banget nih. Aku tuh awalnya itu sukanya sama IPA, terutama biologi kan. Tapi setelah masuk SMP 1 itu aku ditawarin buat ikut Olimpiade Sains Nasional bidang IPS. Nah, dari situ kan aku mulai belajar dasar-dasarnya. IPS tuh apa sih? Apa aja yang ada dalam IPS? Jadi aku juga ikutan senang sama IPS. Bahkan sekarang lebih senang IPS kayaknya daripada IPA ya. Nah, kalau misalkan di Olimpiade sendiri tuh Kak, itu kan kita emang harus ada belajar yang belajar tambahan gitu ya. Cara bagi waktunya mungkin gimana bisa dibagi sama sobat-sobat. Iya. Oke. Jadi kalau untuk jam belajar aku tuh juga lumayan fleksibel, sama seperti teman-teman lainnya, mungkin mulai dari setelah Isya atau disempet-sempetin buat belajar pas lagi istirahat atau lagi waktu senggang gitu. Jadi sebenarnya nggak harus setiap hari kita harus belajar gini harus materinya selesai gini. Yang penting kita itu kuat dan punya niat untuk belajar gitu loh. Nah, itu tadi kan kayak waktu-waktu belajarnya. Nah, untuk belajarnya sendiri ada nggak sih kayak belajar tambahan kayak ikut les atau mungkin ada orang terdekat yang emang ngajarin Kak Anggita? Oke, kalau misal untuk Olimpiade sendiri, aku tuh
dulu sewaktu SD pernah ikut kayak bimbingan belajar khusus untuk olimpiade, tapi aku ngerasa kurang cocok sama gaya belajarku, jadi sekarang aku lebih milih untuk belajar sama salah satu orang terdekat aku gitu. Berarti lebih nyaman ya kalau orang terdekat. Iya benar. Jadi kan jamnya juga lebih fleksibel, kita juga bisa ngobrolin hal-hal lain, nggak cuma terpaku sama pelajaran aja. Iya, emang lebih lebih nyantai. Iya, kan juga bisa jadi support system juga kan ya. Nah, buat tadi kan emang berarti dari SD emang udah ikut olimpiade gitu kan? Iya, kalau misal untuk SD aku juga ikut Olimpiade Sains Nasional di bidang IPA. Alhamdulillah juara 1 kabupaten, teman-teman. Keren banget. Selamat ya. Iya, selamat banget buat Kak kita. Di SD aja udah ikut olimpiade. Di SMP lanjutin enggak sih, Kak? SMP ini. Iya dong, pasti lanjutin. Nah, makanya tadi yang udah aku bilang, aku kan ikut Olimpiade Sains Nasional bidang IPS. Selain itu aku juga ikut lomba-lomba lain, kayak semisal lomba semapur, terus habis itu juga lomba cerdas cermat, atau lomba-lomba lain yang sekiranya aku nih ngerasa minat dan mampu gitu. Oh, berarti nggak cuma di itu ya, mata pelajaran? Iya, sebisa mungkin aku juga mau eksplor yang lain-lain juga, biar nanti SMA itu juga nggak kaget gitu loh. Kalau misalnya ada hal-hal lain yang, oh ternyata ini tuh bisa dilombakan gitu ya, ternyata itu harus punya skillnya gitu. Salah satunya apa, Kak? Untuk yang selain mata pelajaran. Oh iya, yang kayak yang tadi kan aku bilang semapur, aku tuh juga lumayan senang sama pramuka kan ya. Jadi aku ikut lomba semapur dan alhamdulillah tim dari SMP 1 juara 3. Wah, keren banget. Berarti nggak cuma di mata pelajaran, tapi juga di banyak hal lainnya. Nggak cuma fokus ke satu hal juga ya ternyata. Iya benar. Nah, dari Kak Anggita ini kan kita udah tahu nih kalau misalkan Kak Anggita tuh suka banget sama IPS, suka banget sama hal-hal yang lainnya gitu. Terus Kak, motivasi atau awalnya suka kayak gitu gimana sih, Kak? Awalnya sih saya coba-coba ya. Awalnya itu iya benar, awalnya itu coba-coba. Ini tuh aku tuh minat nggak sih? Coba aku jalanin dulu. Apakah nanti selanjutnya itu materinya bakalan aku minat juga atau cuman dasarannya aja yang aku minat gitu. Kalau misal emang mau terjun lebih dalam lagi ya dilanjutin aja nggak apa-apa. Orang tua juga sebenarnya support kok. Support. Motivasinya awalnya kan Kak Anggita nih dengar motivasi dari orang tuh kayak gimana sampai Kak Anggita tuh emang bener-bener kayak wah aku harus nih bisa nih gitu. Ada nggak sih, Kak? Aku tuh lumayan orangnya gampang kena trigger orang lain ya. Kalau misal orang lain tuh punya prestasi di bidang apa gitu, aku pasti juga bisa, karena misal orang lain tuh bisa kenapa aku enggak gitu. Jadi aku juga mulai untuk mencoba hal-hal baru biar nanti bisa jadi prestasi gitu. Gitu ya kayak berarti emang kayaknya seru banget ya jadi Kak Anggita. Kan kalian juga teman-teman aku kan juga ikut rasanya. Terus apalagi ya, ini aku sama Cel sampai bingung mau nanyain apa lagi karena wow banget. Oh ya, tadi kan suka pramuka nih. Oh iya, oke. Suka apa ya? Apa aja ya? Apa aja ya? Pramuka ya. Pramuka salah banyak banget, atau mungkin kita bikin segmen khusus ya pramuka gitu. Gini aja Kak, tips-tipsnya tadi kan Kak Anggita udah kasih tips sedikit banget buat sahabat Sesma, bisa kasih tips yang lebih banyak buat sahabat Sesma biar kita tuh makin semangat, makin rajin buat belajar, karena kan kita perlu ketahui kalau kita sekarang tuh udah dikuasain sama gadget, udah kayak aku males nih, mending nonton TikTok deh atau daripada belajar gitu ya. Belajar gitu. Karena aku tuh juga bukan orang yang sedoyan itu untuk belajar, tapi kalau misal dengan dorongan-dorongan itu pasti akan timbul keinginan untuk belajar walaupun cuman 10 menit atau cuman 30 menit gitu. Jadi sebenarnya guys, kalian tuh harus memahami gaya belajar kalian itu seperti apa. Apakah kalian tuh tipikal orang yang 25 menit belajar, 5 menit harus istirahat, atau pengen belajarnya maraton gitu. Aku sebenarnya kayak gitu, atau belajarnya mungkin sewaktu sore atau belajar sewaktu malam. Kalian tuh harus tahu dulu guys gaya belajar kalian itu seperti apa. Terus habis itu juga kalian jangan lupa untuk tetap makan, karena kalau misalnya kita nggak makan tuh otomatis otak itu jadi koneksinya melambat ya. Benar. Koneksinya kan jadi melambat, jadi kita tuh nggak bisa mencerna walaupun mau belajar selama apapun. Kalau misal ini isi perut ini nggak diisi, nanti isinya ini juga nggak akan ada gitu guys. Berarti emang kita juga harus jaga kesehatan kita, istirahatnya yang cukup juga. Jangan tidur malam-malam, apalagi nontonin TikTok lama-lama gitu kan juga. Kita mah enggak ya. Enggak ya. Semoga enggak ya. Amin.
apalagi ya, aku ini santai bingung mau nanyain apa lagi. Karena emang kayak saking banyak. Iya, wow banget gitu. Gini aja Kak, kalau favorit itu kan ada dance-nya. Nanti kan kita juga ikut ekstra atau minat bakat yang di bagian dance gitu juga. Aku alhamdulillah ikut ekstrakurikuler dance sama Celi juga ini. Jadi Celi ini adalah penerusku untuk generasi selanjutnya, karena kita udah kelas 9 pasti butuh untuk regenerasi kelas 7 dan kelas 8 gitu ya. Jadi aku juga lumayan deket sama Najla, lumayan deket sama Celi karena kita juga satu organisasi, satu ekstrakurikuler juga gitu. Iya, emang kita udah bunyinya udah kuat gini. Karena sama Kak Anggita juga kita banyak belajar banyak ya Cel, banyak banget. Malu banget. Dari mulai kayak di organisasi kayak OSIS gitu. Itu orangnya emang Kak Anggita, ini jadi kayak motivasi ya. Iya, karena kayak lihat Kak Anggita itu kayak seneng aja kayak wah jadi makin semangat. Iya, semangat gitu. Karena orangnya energinya tuh full terus guys, beneran. Terus kalian kalau ketemu Kang Gita tuh jangan takut buat nyapa. Iya, jangan takut buat nyapa karena aku nggak bakalan gigit kecuali kalian berlumuran coklat. Itu aku bakalan gigit kalian ya, tapi aku nggak gigit kalian kok. Aku pasti bakalan dengan senang hati untuk menyapa kalian, walaupun kalian mungkin sama-sama ini Kak Anggi bukannya, ini Kak Anggi bukannya. Boleh kalian silakan sapa aku, nanti aku sapa balik. Nanti aku kasih kalian cinta. Kak Nana bukan ya? Maaf Kak. Apalagi nih? Apa lagi ya? Kita mau nanya soal apa ya? Ini kita bingung karena podcast kali itu podcast yang emang bener-bener tipe aku sama tipe Cali juga karena kayak ngalir, santai banget, slow gitu. Apalagi ya Kak ya? Oh iya, kejuaraannya bisa dikasih tahu nggak sih Kak? Udah juara berapa aja? Udah ada di mana aja? Nggak cuma IPS sama nggak cuma IPS sama IPA. Aduh, aku kok lupa ya. Jadi kalau misal untuk di SMP, aku alhamdulillah sudah menjuarai OSN bidang IPS, itu juara 1 tingkat kabupaten. Terus habis itu olimpiade yang dimiliki oleh SMAN 1 Magetan juga di bidang IPS juara 1. Terus habis itu ada cerdas cermat Hari Guru Nasional itu juara 2. Terus habis itu ada cerdas cermat PAI itu juara 1. Terus kalau untuk semapur tadi juara 3. Terus apa lagi ya guys? Yang dance tadi. Oh yang dance, dance itu alhamdulillah kita dapat juara 2. Sama aku. Iya. sama Shelly juga gitu. Apa lagi ya? Oh iya, ada satu lagi yang SSK. Kalian tahu sekolah siaga kependudukan nggak guys? Jadi sekolah siaga kependudukan itu sekolah yang mengintegrasikan materi kependudukan di dalam lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolahnya dan juga di mata pelajarannya. Dan alhamdulillah untuk SNPN 1 kemarin dapat juara 1 di lomba komunikasi informasi dan edukasi siaga Bangga Kencana ya. Iya kalau nggak salah. Iya. Saya juga ikut lombanya itu. Alhamdulillah menang. Mungkin bisa dilihat video-videonya di IG-nya SMN 1 Magetan. Di situ kita kasih kalian informasi ya seputar apa sih yang harus kita ketahui sebagai remaja di bidang kependudukan. Habis itu apa sih bahaya-bahaya yang ada di masa sekarang di bidang kependudukan gitu guys. Promosi dikit ya. Yang itu ya, yang videonya ada kayak yang video lintas. Iya, lintas ya. Iya, bener banget ya itu. Aku lihat ya, emang keren banget sih, makanya pantas menurut aku kalau misalkan itu dapat juara 1. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Iya. Nah, kita kan hari ini harusnya ada kata-kata hari ini gitu kan. Ada nggak sih kata-kata hari ini? Jargon hari ini. Buat adik-adik mungkin bisa misalkan buat nambah semangat juga bisa kali Kak. Oke, jadi biar kalian tetap semangat walaupun sudah gagal berkali-kali. If doesn't work the first, it might work the second. Jadi walaupun kalian tuh sudah berusaha untuk sekali, 2 kali itu nggak bisa, siapa tahu nanti di kesempatan berikutnya kalian bakalan dapat hal yang kalian inginkan gitu guys. Jadi kalian tuh jangan gampang untuk menyerah. Ya, pantang menyerah ya. Bener banget. Jadi emang coba-coba terus sampai bisa. Kalau semisal memang sudah terlalu lama nggak bisa, mungkin bisa dicoba yang lain. Memang bukan rezekinya di situ, atau mungkin Allah sudah mempersiapkan hal yang lebih baik buat kalian gitu guys. Jadi emang kita harus berani mencoba gitu. Ya. Coba aja semuanya dulu. Ya, coba aja dulu. Untuk hasilnya tuh biar nanti aja. Yang penting kalian sudah
tahu aku tuh pernah nyoba ini loh gitu. Iya, udah tahu kayak dasar-dasarnya. Oh gini nih, udah paham gitu. itu, ada pengalaman yang Iya, benar. Bener. Seru banget sih podcast kali ini. Iya, Aku akuin asik banget, dan ternyata kita dapat cerita dan pengalaman yang luar biasa dari Kak Anggita. Gen 1 kelas 2 bahasa. Apa tadi nyebutnya? Bilingual, benar. Benar banget itu. Mungkin Celi nanti mau jadi presenter dengan 2 bahasa iya, juga atau sama Najla gitu boleh? Presenter 2 bahasa. Sebenarnya enggak 2 Asik bahasa kan? sih. Iya. Asik lah, bisa juga. Mungkin bahasa Indonesia sama bahasa Namek gitu atau bahasa Jerman itu mungkin kalian bisa kembangin skill kalian yang mungkin bisa aja kalian Iya. punya gitu. Sebenarnya enggak 2 bahasa juga nggak sih? Karena kan kalian juga bisa bahasa Jawa, Iya. Indonesia. Iya sih. Sama Boleh lah, Inggris boleh. ya. Tambahan. Iya, tambahan sih. Karena kita juga nggak bisa ngelupain budaya asli kita gitu. Mungkin itu aja podcast kali ini. Makasih banget Kak Anggita udah Terima kasih meluangin banyak waktu. ya Celi sama Najla. Iya, Makasih udah banyak. kasih cerita-cerita buat sobat Nesma. Tips-tipsnya juga Iya, makasih iya. banyak. Iya, Pasti sama-sama. berguna banget. Iya. Ya, kalian semangat belajar juga ya. Iya, Terima siap. kasih. Ya, Semoga bye. kalian jadi orang yang lancar. Nah, oke. Oke sobat Nesma, segmen kali ini ditutup dengan motivasi dan ternyata tips-tips yang beneran kayak menurut aku itu bagus banget sih, Cel. Ya. Berfungsi kan? Ya, berfungsi banget. Dan semoga aku sama Charlie ketemu di satu frame yang sama lagi, di satu Oke, segmen yang boleh. sama lagi. Buat kalian mau podcast terus mau request bisa, boleh. calling gitu. Itu dulu. Udah ya? Udah langsung. Dadah. Dadah, see you on top teman-teman.